Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang secara tren masih uptrend saat ini dan ada rencana untuk ekspansi bisnis ke bisnis cold chain. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ASA. Saham ASA memang minggu lalu baru saya analisa dan saat ini saya update lagi karena ASA gagal naik di atas harga 1.300. Dan memang hari Jumat sempat berada di atas 1.300, tapi ternyata bisa kita lihat hari Senin dan Selasa gagal break dan kembali bergerak turun. Tapi secara tren ASA sebenarnya trennya masih bergerak tren. Dan untuk support kuat sebenarnya saat ini di harga 1.200. Tapi ada satu support minor di sekitar 1.250. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa ASA akan ekspansi ke bisnis cold chain. Jadi ekspansi ke bisnis rantai logistik beku. Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan penurunan ini terlihat ada distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk ASA saya lihat secara tren minggu depan masih ada potensi untuk melemah menuju support terdekat di 1.250 dan masih ada potensi untuk mendekati 1.200. Tapi secara tren menurut saya sebenarnya masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, selama masih kuat di atas garis MA50 yang saat ini sekitar 1.145, menurut saya ASA masih layak untuk di hold. Karena masih ada potensi selama masih kuat di garis MA50 untuk kembali rebound dan naik kembali mengetes 1.300. Jadi untuk teman-teman saat ini pingin entry saham ASA, menurut saya masih bisa masukkan ke watchlist. Bisa tunggu di sekitar 1.200 atau apabila teman-teman mau coba trading jangka pendek, bisa coba tunggu di sekitar 1.250. Tapi paling bagus adalah apabila bisa dapat di sekitar 1.200. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim yang bisa kita perhatikan di sini. Hari Selasa juga turun hampir 2% ke 6.175. Jadi saat ini Tekim kembali mencoba untuk bertahan di garis MA50. Jadi jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini Tekim memang sideways, sempat naik di atas garis MA50, satu mencoba untuk break 6.400, gagal break, turun kembali ke garis MA50 masih bisa bertahan. Hari Senin sempat naik di atas 6.400 tapi karena penutupan kembali di bawah 6.400 sehingga terbentuk candle yang menurut saya pribadi kurang oke, shadow ke atas lumayan panjang dan ternyata hari Selasa kembali melemah. Jadi dua candle satu minggu ini menurut saya masih kurang bagus, jadi harus hati-hati. Saya lihat Telkom malah ada potensi untuk turun menembus support MA50 yang saat ini tepat di 6.200 dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan 2% lebih ini, 1% lebih ini, ternyata ada distribusi dengan jumlah yang besar. Dan asing melakukan distribusi. Setelah sebelumnya, tanggal 23 dan 26, asing mulai masuk akumulasi. Jadi untuk Tekim, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 6.000, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Tekim minggu depan terkonfirmasi turun di bawah garis MA50. Atau teman-teman bisa hold saja terus selama harga 6.000 tidak terlewati. Karena saya lihat apabila terkonfirmasi break, Tekim masih ada potensi untuk turun mengetes support 6.000 ini. Selama masih bertahan, Tekim minimal trennya masih akan sideways dan masih ada potensi kembali naik menuju garis MA50 sampai 6.400. Jadi selama masih kuat di 6.000 secara tren, Tekim masih oke karena tidak terbentuk lower low. Jadi masih ada potensi untuk terbentuk high low. Berikutnya saya coba analisa saham GJTL yang jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini trennya juga sudah mulai melemah setelah gagal break resisten di 850. Bisa kita perhatikan dari akhir Mei sampai mendekati akhir Juni, GJTL beberapa kali mencoba untuk naik di atas 850, gagal break. Sebelumnya sempat gagal break dan turun kembali mengetes support di 800, masih bisa bertahan dan rebound. Dan sekarang GJTL kembali turun mendekati support 800 dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan jika kita perhatikan di sini penurunan hari Selasa kemarin juga masih ada distribusi, tapi asing terlihat 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi GJTL saya lihat minggu depan memang masih ada potensi untuk melemah, mengetes kembali 800
dan masih ada potensi untuk mendekati garis EMA 50. Tapi menurut saya ini kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat entry dan ingin coba beli saham GJTL untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 800. Ya, range untuk entry menurut saya di sekitar daerah sini. Wait and see dulu, lihat apakah GJTL bisa bertahan di atas daerah support ini. Jadi apabila terbentuk candle hijau, baru coba ikutan entry. Dan selama masih ikut di garis EMA 50, secara tren juga GJTL masih oke trennya, garis uptrendnya belum patah, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali mengetes resisten kuatnya di 850. Jadi bisa swing trade atau hold saja terus selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Jadi kita wait and see dulu, tunggu mengetes daerah support. Apabila terbentuk candle hijau, menurut saya baru coba ikutan entry. Berikutnya saya akan coba update lagi PTPP. Yang bisa kita lihat, PTPP saat ini berhasil bertahan di support EMA 50. Jadi hari Senin sempat melemah mengetes support EMA 50, hari Selasa terkonfirmasi PTPP berhasil rebound dari support EMA 50 saat ini di sekitar 580. Dan saat ini berada di atas resisten 600 yang beberapa kali juga memang menahan kenaikan dari saham PTPP. Tapi resisten lebih kuat menurut saya saat ini ada di sekitar 630. Jadi PTPP selama masih di garis EMA 50 menurut saya secara tren masih layak untuk di hold, masih ada potensi saya untuk kembali mengetes resisten di 630 ini. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Untuk PTPP bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat 2 hari terakhir mulai akumulasi saham PTPP. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50, saat ini masih bisa di hold, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break 630. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau ikutan entry, walaupun minggu depan masih ada potensi lanjut naik, paling aman bisa ada tetap tunggu kembali di sekitar 580 untuk entry-nya. Walaupun memang ada potensi untuk naik dan saat ini sedang diakumulasi, tapi resiko sudah lumayan tinggi karena sudah dekat dengan resisten 630. Karena memang PTPP secara tren walaupun sudah berada di atas garis EMA 50 ini masih belum uptrend, masih belum aman secara tren jangka menengah, dan secara fundamental pun atau secara perusahaan pun saat ini belum ada sentimen positif. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, "Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya?" Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.